Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kita berjumpa kembali. Pagi ini saya sedang berada di kota Bandung, tepatnya sekarang sudah berada di stasiun Kiara Condong, Bandung ya, di pintu keberangkatan kereta pintu utara. Dari Bandung, dari Kiara Condong, saya bakal mudik balik ke Jogja teman-teman, dan nyari tiket kereta yang masih tersedia. Ternyata masih ada. Saya booking Hamin berapa tadi ya? 3 jam kalau nggak 4 jam sebelum berangkat. Kita bakal naik kereta Motis Lebaran, Motis Selatan. Rutenya ini agak unik, beda dari tahun-tahun kemarin. Dari Jakarta Pasar Senen keberangkatan awalnya, tapi jalurnya lewat Bandung, lewat selatan, lewat Tasikmalaya, Banjar, sampai ke arah Madiun tujuan akhirnya. Tapi saya sampai Jogja untuk saat ini nanti. Dan yang spesial lagi, hari ini kita bakal naik Motis Selatan, ditarik pakai lokomotif RNB, Red and Blue. Tadi dapat info dari teman-teman, berangkat dari Pasar Senen, lokomotifnya RNB. Oke, gimana perjalanan naik kereta Motis Selatan Lebaran dari Kiara Condong menuju ke kota Jogja? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai ya. Nanti kita bakal bahas kenapa kok saya bisa dapat tiketnya Motis, yang sebenarnya ini programnya adalah program mudik gratis. Oke, karena udah jam 8.15, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Kiara Condong ya. Nanti keretanya berangkat jam 8.45. Motornya berjejer-jejer. Banyak banget kursi-kursi yang kosong, apalagi kursi yang duduknya 3-2 itu diisi sama satu orang. Stasiun Kiara Condong ini udah berubah ya teman-teman. Jadi dari depan tadi kita masuk ke dalam. Di sini ada tangga lagi yang naik ke atas, itu untuk pojok UMKM dan pertokoan. Terus untuk keberangkatannya bisa masuk ke kiri, sama ke loket juga atau customer service juga kita harus ke sana ya. Jadi agak jauh jalannya kalau dari pintu masuk. Kita langsung aja masuk ke dalam. Kalau belum nyetak tiket bisa nyetak tiket di sini nih. Nah, jalannya lumayan jauh ya. Di sini ada loket. Kalau mau beli tiket dadakan langsung, selama kuotanya masih tersedia, tersisa bisa langsung ke loket beli go show. Ternyata ramai di dalam sini. Wih, ini ada mobil-mobilan. Ngeng, lucu coy. Jalan terus ngikutin lorong, terus itu belok ke kanan. Nah, untuk boardingnya ke dalam stasiun bisa pakai tiket dan KTP, nunjukin tiket KTP fisik, ataupun tiket elektronik atau e-tiket dari aplikasi Akses by KAI ya. Itu lewat sebelah sana, atau bisa juga lewat Face ID, Face Recognition Gate, tapi kalian harus sudah terdaftar di sistemnya. Jadi kalau lewat sini tinggal jalan aja, nggak perlu nunjukin tiket KTP fisik teman-teman. Tuh, langsung buka. Kalau kita udah kenal sama KAI, katanya kayak gitu. Tinggal jalan. Nah, kalau boarding itu ada tulisannya minimal harus 5 menit sebelum keretanya berangkat ya. Karena kita harus naik Skybridge, nyebrang dulu ke sana. Nah, pasti dengan menonton video ini teman-teman bakal tanya ya, Motis itu apa dan gimana cara beli tiketnya atau cara daftarnya. Jadi untuk Motis itu adalah singkatan dari motor gratis, program mudik gratis, naik kereta, sekaligus bawa motor teman-teman. Dan udah dari tahun-tahun kemarin program ini berjalan. Jadi kalau mau mudik naik kereta ini sebenarnya itu harus daftar melalui posko yang ada di stasiun atau biasanya lewat online ada linknya. Teman-teman kalau udah daftar ke program Motis itu bener-bener gratis, nggak dipungut biaya sama sekali ya untuk tiket dan biaya kirim motornya. Ketika teman-teman dapat kuota pendaftaran Motis, nanti teman-teman bisa bawa satu motor, diangkut sekalian dengan kereta, terus teman-teman langsung naik ke keretanya sekaligus berangkat sama motornya. Sekali daftar di program Motis, satu motor tuh nanti bakal dapat 2 tiket dewasa dan 1 tiket untuk anak usia di bawah 3 tahun. Jadi lumayan banget kan mudik satu keluarga, sekalian bawa motor, di kampung halaman gak usah bingung kalau mau jalan-jalan karena udah ada motornya. Nanti baliknya juga bisa pakai Motis lagi. Nah, ketika hari H keretanya berangkat,
dan pendaftarnya program Motis itu tidak sampai penuh terpenuhi, masih ada sisa-sisa kursi yang kosong, daripada kursinya kosong, dijual H-3 jam biasanya atau H-6 jam, tiket reguler untuk penumpang-penumpang yang nggak bawa motor. Jadi sebenarnya program ini emang khususnya untuk yang mau mudik bawa motor, harus daftar lewat program Motisnya. Tapi ketika hari H, keretanya jalan masih ada sisa kursi, nah itu bakal dijual untuk penumpang reguler dan kita bisa beli tiketnya untuk naik Motis tanpa harus daftar ke program Motis. Tapi harus bayar dengan tarif, kalau sekarang ini Motis Selatan dari Pasar Senen ke arah Madiun atau Jogja, tarifnya flat karena tarif subsidi. 86.000 ya teman-teman untuk kereta Motis Selatan. Jadi kalau nggak bawa motor kita bayar, tapi kalau bawa motor daftar programnya gratis. Makanya untuk teman-teman mungkin yang belum dapat tiket mudik, bisa mencoba untuk ngecek Motis apakah masih tersedia tiketnya atau enggak. Kalau misalkan nggak bawa motor ya, mau beli tiket untuk orang aja. Cuman untuk pas misalkan hari H, keberangkatan Motis, kuotanya udah terpenuhi full, nah itu tiketnya nggak bakal dijual. Kita nggak bakal bisa beli tiket untuk penumpang reguler tanpa bawa motor yang bayar tadi, karena kuota Motisnya udah penuh, dikhususkan untuk penumpang-penumpang yang daftar di program Motis. Begitu teman-teman. Makanya hari ini saya bisa naik Motis karena tadi saya ngecek pun masih kosong. Dari total 5 kereta ekonomi atau 4 kereta ekonomi gitu. Pokoknya kereta yang belakang itu kosong, jadi saya pesan aja. Masih bisa milih kursi juga, tapi di ekonomi 1-2 full, penuh. Kemungkinan itu adalah penumpang-penumpang yang daftar ke program Motis ya. Nah di sana tuh motornya banyak tuh, dari Kiara Condong. Bakal diangkut ke Motis ya teman-teman. Jadi ada penumpang-penumpang yang daftar program Motis, naiknya dari Kiara Condong. Keretanya ini berangkatnya dari Pasar Senen, jadi emang agak unik ya untuk Motis Selatan ini. Dari Pasar Senen, tujuan Madiun, tapi rutenya lewat jalur selatan, lewat Purwakarta, Cimahi, Bandung, Banjar, Tasikmalaya ke arah Jogja. Ini keretanya mau masuk di jalur 6. Untungnya masuk jalur 6 kita jadi nggak perlu naik turun Skybridge. Agak effort juga sih kalau naik turun Skybridge nggak ada eskalatornya. Ternyata ekonominya cuma 4 ya, dan depan banget. Yang belakang kayaknya kereta bagasinya juga 4 ya teman-teman. Saya duduk di ekonomi 4 di sini nih, nomor 21C. Penumpangnya lumayan rame ya ternyata, yang naik dari Kiara Condong. Nah di belakang masih masukin motor ya teman-teman, ngangkut motor. Bawa kereta bagasinya 3 doang ternyata, nggak 4 ya. Totalnya ada 4 kereta ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, dan 1 lokomotif. Di berapa nih totalnya? 5, 6, 9 transformasinya. Ramai banget ya di depan pada foto-foto sama ngambil video. Hari ini spesial lokomotif yang berdinas di kereta api Motis Selatan. Pakai lokomotif seri CC201 8346 di Poinduk Jember dengan livery red and blue, dan ini dikirim dari Sumatera teman-teman. Jarang-jarang ada lokomotif RNB di lintas selatan lewat Bandung ya. Duh, tralisnya hilang ternyata, udah dicopot. Padahal kemarin masih ada tralisnya di kaca-kaca masinis tuh. Sama lampu depannya masih ada tralisnya tuh. Berangkat dari stasiun Kiara Condong tepat waktu jam 8:45 menit. Ternyata penumpangnya lumayan penuh di kereta ekonomi 4 ini, meskipun masih ada kursi-kursi yang kosong. Kalau dilihat sih kayaknya kebanyakan yang naik Motis ini malah orang-orang yang nggak bawa motor ya, alias emang nungguin tiket Motisnya dijual. Sebenarnya ada yang bilang tiket Motis itu bakal dijual dadakan banget setiap hari keberangkatannya. Ada yang bilang H-12 jam, H-6 jam, bahkan sampai H-2 jam. Tiketnya bakal dijual untuk penumpang reguler tergantung kuota pendaftar program Motis pada hari keberangkatan keretanya, terpenuhi atau enggak. Kalau udah penuh ya tiketnya nggak bakal dijual meskipun kita tungguin. Saya kemarin iseng-iseng ngecek mulai pas sahur. Awalnya emang belum dibuka, belum dijual. Terus coba cek lagi 15 menit kemudian. Tiket KA Motis Selatan ini dijual buat penumpang umum dengan tarif Rp86.000 buat jarak jauh dan Rp54.000 buat jarak dekat.
Pas ngecek ternyata emang ekonomi 1-2 tuh udah penuh. Kayaknya emang orang-orang yang daftar program otis dan bawa motor. Ditambah sama orang-orang penumpang reguler yang udah beli tiket buat keberangkatan dari Jakarta. Karena kereta ini berangkat dari Jakarta tuh sekitar jam setengah 5 atau jam 4 pagi gitu. Tapi buat ekonomi 3 dan 4 masih banyak kursi-kursi kosong. Dan terus terakhir saya ngecek lagi tuh 1 jam menjelang keberangkatan keretanya. Tiket KA Motis Selatan ini sisa cuma 34 kursi aja. Jadi buat kalian yang biasanya tanya, kalau mau naik Motis ini harus daftar ke program Motis dan bawa motor atau enggak, itu sebenarnya kita bisa naik tanpa harus bawa motor dan daftar ke program Motisnya. Tapi juga nggak ada jaminan pasti tiketnya bakal dijual atau enggak pas hari keberangkatan. Jadi ya bejo-bejoan aja gitu. Jadi harus rajin-rajin ngecek aja sih, siapa tahu ada kuota Motis yang masih kosong, ya itu bakal dijual untuk tiket penumpang reguler yang bisa kita beli tanpa kita harus daftar dan bawa motor. Kalau naik kereta dari Bandung ke arah timur, ke arah Tasik, Malaya, Kebumen, Jogja, pemandangan sepanjang jalur lintas selatan ini bakal bagus banget. Apalagi pas cuacanya cerah kayak gini. Dijamin bakal bikin ketagihan naik kereta kalau lewat sini. Pemandangan gunung, sawah hijau, dan langit biru nyegerin mata banget pokoknya. Dulu zaman Belanda padahal jalur kereta lintas Bandung, Tasikmalaya, Cilacap ini dianggap sulit buat dibangun karena medannya yang sangat ekstrim. Tapi nyatanya sekarang jalur keretanya terhubung dan bisa dilalui menghubungkan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Jam 10 lebih 21 menit perjalanan kita tiba di stasiun Cipendei, teman-teman. Wah, sejuk banget. Sejuk banget, coy. Pas cerah ya cuacanya. Di sini ada penjual banyak banget ya di stasiun Cipendei. Jadi berhentinya juga lama, sekitar 10 menitan. Banyak yang jajan. Kalau naik kereta di Cipendei wajib jajan kalau mau murah. Di depan lagi ramai banget ya teman-teman, pada foto-foto, kayaknya relevan semua nih, pada ngonten. Di stasiun Cipendei ini semua kereta wajib berhenti sekitar 10 menitan untuk isi air dan pengecekan lokomotif dan juga rangkaian, karena tadi kita dari Bandung sampai ke sini tuh naik turun belok-belok, dan nanti setelah ini kita masih ada Ayu Sril. Ngejar.
Dari mana? Tadi di Tibar. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kemana ya? Jogja. Jogja. Nambuyangan. Mantapnya pas bener momennya Pas RNB. Sampai mana ngejar Kang? Tasik. sampai Ciawi. Ciawi. Kayaknya Silang Ciawi kan? Kayak gitu ya. Lagi rame ya pada ngevideoin lokomotif. Ini juga ada Kang Yusril nih, toto masuk ke sini. Hunting. Momen langka di Daop 2 Bandung ya, lokomotif Red and Blue. Dan penumpangnya juga pada turun semua teman-teman di kereta. Pada jajan di Pujasera Food Court Cipendei. Berhentinya pasti lama di sini. Jadi kalau naik kereta dari Bandung atau ke Bandung yang arahnya lewat Jogja Surabaya, pastikan jangan sampai melewatkan jajan di Cipendei, menikmati suasana pegunungan. Gunungan coy, tuh gunung-gunung. Nanti kita masih di sana belok-belok naik turun gunung. Siap berangkat lagi dari stasiun Cipendei setelah pemeriksaan rangkaian. Oke. Oh ya, buat kereta Motis ini armada keretanya pakai kereta ekonomi, kursi tegak berhadapan. Kapasitas penumpangnya satu kereta ekonomi ini 106 tempat duduk, 106 penumpang. Jadi kalau pas penuh ya berhadapan disek-desekan adu dengkul, udah kayak kereta subsidi atau kereta lokal gitu. Kalau kalian nggak mau duduk berhadapan dan adu dengkul, rekomendasi kursi yang paling nyaman bisa selonjoran, pokoknya nggak adu dengkul lah. Itu kalau menurut saya di kursi nomor 4C dan 21C. Kursi ini juga hot seat sih, jadi banyak yang ngincar juga. Jadi kita bisa selonjoran dengan leluasa tanpa ada penumpang di depan kita. Jam 10:52 kita berhenti di stasiun Ciawi ya teman-teman. Wah, cakep banget relnya, naik turun. Di stasiun Ciawi kita tunggu bersilang kereta api Serayu. Ini stasiunnya nggak buat naik turun penumpang ya teman-teman. Wah, di depan ramai banget. Foto sama bapak masinisnya. Tadi siapa ya namanya? Saya nggak kenal sih, yang kenal Mas Yusril. Ramai banget tuh. Kalau lokomotif spesial pasti pada foto-foto ya. Stasiun Ciawi, backgroundnya gunung ya teman-teman, cakep banget ya. Jadi tadi dari Cipendei ke sini tuh turun dari ketinggian 772 meter ke 510 kalau nggak salah ke Ciawi ini. Jadi relnya tadi tuh kelihatan turun, cakep banget. Dan momen banget lokomotifnya Red and Blue, ramai banget ini teman-teman rel fan. Pemandangan yang bagus banget di lintas selatan Bandung. Resmi bersilang kereta api Serayu. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Ciawi, teman-teman. Ramai banget yang hunting. Berangkat lagi dari Ciawi.
stasiun Tasikmalaya yang turun banyak banget teman-teman. Penumpangnya kebanyakan dari Jakarta sama Bandung turun di Tasik. Tadi ngobrol beberapa penumpang katanya karena Serayu habis mau pulang ke Tasik biasanya pakai Serayu, terus coba iseng-iseng ngecek ternyata ada Motis, makanya banyak nih yang turun Tasik. Dan kalau jarak dekat ada tarif parsial ya, misalkan Bandung Tasik itu 54.000 kalau nggak salah tarif parsialnya untuk Motis Selatan. Kalau full trip jarak jauh hitungannya udah 86.000. Berarti cuma sebentar doang langsung mau berangkat lagi. Kereta api Motis Selatan tujuan Madiun Stasiun Madiun telah siap untuk diberangkatkan. Jam 11 lebih 46 menit perjalanan kita tiba di stasiun Ciamis. Ada yang turun juga teman-teman. Mulai pada banyak yang turun ya setelah Tasik. Ini dikasih kanopi cuma ujuk sana sama ujuk sini doang. Nggak full sampai ke sana. Stasiun kecil. Kayaknya di sini kita bersilang sama Lodaya pagi dari Solo. Panas banget ya di luar, di dalam dingin pada AC-nya. Setelah dari stasiun Cipendei, itu kereta api Motis Selatan ini mulai banyak banget ngalah dengan kereta-kereta yang dari arah timur ya teman-teman. Karena banyak banget kereta-kereta yang dari arah timur menuju ke Bandung. Tadi udah ada Serayu, terus ini Lodaya. Nanti ada lagi kereta jarak jauh yang lainnya kayak Argo Wilis dan lain-lain. Kita bakal banyak berhenti di stasiun. Karena emang nomornya lebih gede dan ini termasuk kereta tambahan jadi banyak ngalah sih. Kayak rasanya lama banget dari tadi. Di dalam AC-nya dingin banget, saya udah ngantuk-ngantuk. Dan di luar panas cuacanya. Rame ya. Dari tadi yang hunting karena lokomotifnya pakai red and blue spesial. Stasiun Ciamis ini termasuk stasiun heritage bangunan zaman Belanda sepertinya. Masih pakai kayu dan tegelnya pakai tegel waffle teman-teman, masih dipertahankan. Stasiun kecil di Jawa Barat. Tapi semua kereta kayak berhenti di sini ya. Argo Wilis pun juga kayak berhenti ya di sini. Penumpang kereta ekonomi kalau kereta berhenti lama tuh kayak puas banget pada turun buat ngerokok sama peregangan ya, biar nggak duduk terus dan pegel-pegel teman-teman. Cuman karena puasa kayaknya banyak yang puasa jadi banyak yang nggak ngerokok juga. Bersilang dengan kereta api Lodaya, pertemuan dua kasta kereta ekonomi yang berbeda. Di sana New Generation, sini masih kursi tegak berhadapan. Yang belakang ini kelas eksekutif ya teman-teman. Lodaya pagi dari Solo Balapan tujuannya ke stasiun Bandung. Yang sini tarifnya 300 sampai 500 ribu, yang kita naikin 50 ribu sampai 80 ribu, beda jauh ya. Makanya disuruh ngalah. Penuh yo, ternyata eksekutifnya juga penuh Lodaya. Motornya berjejer-jejer. Pada turun semua coy, banyak banget.